Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, segala puji tentunya hanya bagi Allah. Zat yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat dan karunia-Nya, terutama karunia nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, sehingga pada pagi ini alhamdulillah kita masih diberi kemampuan untuk memenuhi panggilan satu berjamaah yang dilanjutkan dengan taklim agama. Salawat serta salam semoga dilimpahcurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, alim ulama pendahulu kita, dan insya Allah kepada kita sekalian umatnya yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa konsisten dan konsekuen di dalam melaksanakan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pagi ini kita akan diisi oleh Yang Terhormat Ustaz Effendi. Alhamdulillah beliau sudah berada di antara kita. Baik, langsung saja kita manfaatkan waktu. Namun sebelumnya mari kita sama-sama buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam tahiyya, salam riko, salam ikhiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hada li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala bil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Subur Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yayasan, pengurus takmir masjid, jamaah, bapak ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmat. Hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, diawali dengan salat tahajud, baca Quran, istighfar. Khusus kita doakan saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka menghancurkan kaum Zionis, ya, musuh kita dan musuh agama Islam. Yang meninggal, mudah-mudahan Allah memberikan kehormatan mereka syahid, dan yang masih hidup mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan kita selalu berdoa
dengan berbagai cara kita doakan, di antaranya dengan qunut nazilah. Semoga Allah merahmati mereka, khususnya para mujahidin. Dan hari ini kita mendengar ribuan yang meninggal dunia. Hari Jumat saya mendengar langsung dari Gaza itu hampir 1.500 yang meninggal. Sekarang sudah meningkat. Yang paling banyak adalah kaum ibu dan juga anak. Dan hari ini juga kita mendengar banyak kantong-kantong makanan yang dihancurkan. Jadi Jumat kemarin himbauan untuk seluruh khotib menyampaikan tentang Palestina, ya. Dan kekuatan doa yang kita lakukan karena mereka butuh itu doa. Sebagaimana dalam surah Al-Alaq, ya. Allah berfirman, la illa yantahi la asfa'an bil nasiyatin kadibatin khati'ah bal yad'u nadiyan sadad'u zabaniyan kalla la tudi'hu wasjud. Rasulullah diancam oleh penjara. Kalau aku melihat dia sholat di depan Ka'bah, maka aku akan injak tangkuknya. Maka kata Rasulullah, silakan. Maka kamu akan diinjak tangkuknya oleh malaikat. Ancaman dengan ancaman. Itu menunjukkan bahwa kita harus kuat, kita harus menunjukkan kekuatan. Kalla la tudi'hu wasjud waqtarib. Dia enggak menafsirkan itu bahwa ancaman, semakin banyak ancaman, serangan, maka kita juga semakin kuat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita di sepanjang hari kita untuk teman-teman kita seluruh Palestina menjadikan kekuatan. Walaupun kita tahu hari ini secara fisik serangan-serangan begitu dahsyat dibanding dengan 7 tahun yang lalu. Dan sisihkan harta kita untuk nanti diberikan kepada mereka. Mudah-mudahan itu menjadikan kita dan jamaah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hari ini. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan Nabi Muhammad SAW, golongan umat Muhammad SAW. Dan saudara Bapak Ibu selalu sehat orangnya, selalu senang, selalu bahagia dalam Islam, istiqomah, dan selalu memiliki keinginan untuk terus membaca Al-Quran. InsyaAllah Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita sekalian. Dan kita doakan di sini yang makmur, yang berkah, yang menjadi saksi kita, ya, menjadi saksi ketika kita nanti di yaumil qiyamah, saksi hidup kita. Jadi makmurkan di sini, jangan sampai kosong dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan bahas satu surah. Surah ini adalah kisah yang betul-betul ada. Kisah yang betul-betul ada. Kisah ini pertama sebagai pelajaran untuk orang mukmin. Jadi dia harus kuat dalam menghadapi ancaman. Karena umat terdahulu ini terjadi 523 Masehi. Berarti setelah Nabi Isa meninggal dunia, sebelum Nabi Muhammad lahir, ya, 523 Masehi, di satu tempat antara semenanjung Arab dengan Yaman telah terjadi kisah yang sangat tragis, menunjukkan bahwa
ujian bagi orang mukmin itu sangat berat. Mereka mampu mempertahankan agamanya, akidahnya, walaupun diancam dengan kematian. Jadi ini pelajaran. Ya. Sampai ada ibu-ibu yang sedang menyusui, kemudian dia dilemparkan ke dalam parit yang penuh dengan api, dan bayi itu mengatakan, bersabarlah wahai ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ini yang terjadi. Maka diabadikan dalam surah Al-Buruj. Ya. Ada dua tema surah ini. Pertama, kisah Ashabil Ukhdud. Jadi tentang kisah Ashabul Ukhdud. Nah, nanti apa itu Ukhdud ya? Kisah Ashabul Ukhdud yang beriman dan rela dibakar hidup. Ukhdud itu apa? Yang kedua adalah halakut tuqatil mukaththibina minal umamis sabiqah, kebinasaan para pembangkang, para pendusta dari umat-umat yang terdahulu. Jadi dua temanya menurut Imam Ali As-Sawi dalam tafsir Safwatut Tafasir. Nanti kita akan lihat dari beberapa tafsir isinya tentang apa. Ada di dalam surah ke-85. Nanti dicek ya, juz 30, surah ke-85. Betul? Betul? Setelah surah Al-Insyiqaq. Ya, setelah surah Al-Insyiqaq. Halaman 541 dalam tafsir Safar Tafasir sampai halaman 543. Itu mari kita baca terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah berikan syafaat kepada kita dengan membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Wal yawmil maw'ud. Wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid.
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. Baik, ada berapa ayat? Dua ayat ya. Mudah-mudahan bisa kita hafalkan ya, insyaallah. Sebelum dijawabkan, apa sebetulnya pokok kandungan surah ini ya? Jadi surah Al-Buruj disepakati itu diturunkan di Mekah, maka disebut surah Makkiyah. Karena surah Makkiyah itu berkaitan dengan akidah, ya. Gambarannya tentang Ashabul Ukhdud. Jadi galian yang panjangnya puluhan kilometer. Kalau orang Indonesia menyebutnya pari. Jadi galian ya, yang panjang sekali. Lebarnya belum diketahui berapa lebarnya, tetapi itu disebut sebagai pari. Jadi Ukhdud itu pari. Jadi menggambarkan tentang peristiwa itu. Tentang apa? Kisah pengorbanan al-muhawwil alladhi taduru alaihi as-surah al-karimah hiya hadithatu ashabal ukhdud. Jadi kisah at-tauhid, pengorbanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala fi sabilil aqidah wal iman, di dalam jalan mempertahankan akidah dan keimanan. Jadi itu inti
surah ini. Surah ini dimulai ibtada'i suratul karimah bil qasam. Jadi diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala was-samaa'i dzatil buruj. Jadi Allah mulai dengan sumpah. Kalau Allah mulai sumpah berarti ada pesan penting. Wal 'asri demi asr. Innal insana lafi khusr. Jadi ada pesan penting. Maka diawali dengan sumpah Allah terhadap makhluk. Nah, gitu ya. Apa sumpahnya? Apa sumpahnya? Was-samaa'i dzatil wal yaumil wasyahidil. Tiga sumpah. Tiga sumpah ini pun juga penting. Ada apa penting yang harus diperhatikan? Sama apa sama? Sama langit. Burus atau burus? Nah, di situ apa ya? Bintang. Burus. Ya. Yang kedua, al-yaum al-yaum. Wal yaumil maw'ud. Yaumul hasyr. Maw'ud yang dijanjikan. Ya Allah bersumpah terhadap hari yang dijanjikan. Allah pun juga bersumpah terhadap syahid yang menyaksikan. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Nah itu juga sumpah. Jadi ada langit, ada yaum, apa yaum? Hari. Ada syahid. Syahid. Nah, apa arti syahid? Nah, apa arti syahid itu ya? Syahid artinya yang menyaksikan. Tapi apa maksudnya? Kenapa Allah bersumpah dengan syahid? Berarti ada pesan penting. Yang keempat adalah mashhud. Mashhud yang disaksikan. Jadi ini dulu yang harus kita pahami. Kemudian baru kita bicara tentang kisah Ashabul Ukhdud. Ya. Kalau di tafsir saya cek ini kisah cukup panjang dan bervariasi. Baik, kita lihat dulu ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil maw'ud, dan hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud. Syahid, apa itu syahid? Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Tiga ayat. Itunya apa? Kosannya tiga ayat. Pesannya yang mana? Pesannya Qutila ashabul. Nah itu berarti binasa. Kalau di dalam terjemahan Jepang ada dua di situ ya. Binasa dan terlaknatlah orang yang membuat parit. Bukan berarti yang membuat sorokan binasa ya. Dengan ayat ini. Karena ada tuh yang menafsirkan begitu. Jangan buat parit karena binasa. Apa arti Al-Qur'annya? Utila ashabul. Nanti tidak ada sorokan. Tidak ada sungai, ya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ini 523 Masehi terjadi di kota Najran di daerah Yaman. Saya doakan Bapak Ibu semuanya. Itu nggak ada yang ingat. Saya doakan Bapak Ibu umroh semuanya. Amin. An-nari dzatil waqud. Di mana parit itu berapi, mengandung api yang bernyala. Karena ada waqudnya, ada kayu bakar. Nah, apa di situ kayu bakar? Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika itu mereka duduk di sekitar parit. Siapa? Orang-orang kafir. Menduduk di sekitar parit, menyaksikan teriakan ibu-ibu,
bapak-bapak, anak-anak yang dibakar di dalam api. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? 20.000. 20.000. Jadi kalau di Palestina 1.000 hari ini, tapi dibagi dengan beberapa puluhan ribu, tapi 20.000 yang dimasukkan ke dalam parit, dipaksa ke dalam parit, dibakar. Siapa mereka? Orang-orang mukmin. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka menyaksikan terhadap apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang Bagaimana tafsir dari ayat ini? Ayat yang pertama, was-sama'i dzatil buruj. Kata Allah, aku bersumpah dengan langit, di mana langit itu banyak bintang orbit peredaran, bintang-bintang. Jadi al-buruj itu artinya tempat orbit atau disebut dengan gugusan bintang. Di atas sana itu banyak sekali bintang-bintang. Ada yang mengatakan tafsirnya dalam bulan. Jadi berbagai macam bintang yang ada di langit itu namanya al-buruj. Ya. Maka Imam An-Nasawi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang memiliki orbit peredaran bulan dan juga bintang-bintang sana. Di dalam Al-Qurtubi, al-buruj itu ada 4 pendapatnya. Jadi beliau mengatakan ada 4. Yang pertama adalah zatul nujum. Jadi langit itu memiliki bintang-bintang. Jadi sudah banyak yang buktikan. Makanya umat Islam itu lebih dulu mengetahui tentang daripada umat-umat yang lain. Cuma pergi ke sananya, ya, pergi ke langit itu yang didahului oleh orang-orang luar Islam. Ya. Yang kedua adalah al-usul. Artinya banyak istana di langit, usul yang menahan terhadap guncangan di langit. Nah, itu namanya buruj. Masya Allah. Saya doakan kepada ibu, kepada putrinya bisa ke sana untuk melihat kuasa Allah. Yang ketiga adalah buruj itu begitu indah. Jadi bintang di langit itu kalau dia berkelip-kelip itu begitu indah sekali. Jadi bintang-bintang itu mengeluarkan cahaya dari matahari kemudian menjadi indah. Kalau di sini kelihatan ya, jalan ini. Coba ke tempat melihat sekali melihat bintang di malam hari, indah. Jadi dzatul khalqil hasan. Buruj itu adalah keindahan bintang. Dan yang keempat yang dimaksud dengan buruj itu adalah 12 bintang. Dan 12 bintang. Jadi dzatul buruj artinya Allah SWT menciptakan langit dan 12 bintang tempat mereka berkeliling atau manazil. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Bagaimana pertanyaan kita? Ma khalaqaka hadza atau subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira
Maha berkah Allah. Tabarak. Maha berkah Allah yang menjadikan langit itu banyak busan bintang. Jadi buruj busan bintang. Serta adanya matahari siraj, matahari, wa qamara dan bulan munira yang bercahaya. Tabarak. Allah ciptakan itu keindahan dan tentu banyak manfaat. Dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud al-buruj itu adalah bintang-bintang dan gedung-gedung yang terdapat di langit. Nah, coba buktikan ini. Jadi ada kusur bintang, gedung-gedung yang kokoh di langit. Yang kedua adalah bentuk yang baik. Jadi menurut Ibnu Katsir al-buruj itu adalah bentuk yang baik. Sedangkan menurut Ibnu Zahir dan kitab Ibnu Katsir yang dimaksud adalah manzilah matahari dan bulan dan semuanya ada 12 buruj. Ada 12 bintang. Ini dibahas sama anak-anak di SD. Ini dibahas. Ya. Makanya Buya Hamzah menafsirkannya seperti ini. Saya cek di tafsir Al-Azhar. Kalau di Ibnu Katsir ada 12 buruj. 12 bintang. Nah, Buya Hamzah kata ini. Pada mereka kata ini. Capricornus. Apa lagi? Aquarius. Apa lagi? Saturnus. Pisces. Taurus. Gemini. Sebut Buya Hamzah. Leo. Virgo, Libra, aduh banyak. Ya, 12 bintang itu. Cuma masalahnya ini menjadi tahayul. Ya kan? Jadi bersandar kepada bintang kemudian memiliki arti Leo namanya. Saya sampai sekarang belum membaca. Saya lahir bulan Agustus, bintangnya Leo. Leo itu begini. Kalau begini, muslim. Jangan ya. Hati-hati Leo. Bahagia ini apa? Libra itu begini. Yang dipercaya. Karena tidak ada kekuatan di makhluk kecuali kalau kehendaki rahmat. Mukjizat pun juga demikian. Nabi Musa punya tongkat, tapi ketika Nabi Musa meninggal, tongkatnya menjadi mujizat lagi. Ada heran ketika ada satu orang mengatakan inilah tongkat Nabi Musa yang bisa merubah gunung menjadi es. Karena kalau mujizat selain mujizat Nabi Muhammad SAW itu selesai ketika nabinya sudah wafat. Gitu ya. Tapi kalau mujizat Nabi Muhammad, Quran sepanjang zaman. Tapi Nabi Muhammad bisa mengeluarkan 12 mata air, 12 apa di dalam jarinya, tidak bisa lagi diturunkan kepada putra-putrinya. Keturunan tidak bisa. Kalau ada masalah seperti itu, syirik. Ya. Oh itu. Buruj dalam bahasa Arab itu artinya benteng yang kokoh. Buruj. Lihat surah An-Nisa surah keempat ayat 78. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Dimanapun kamu berada, kematian itu akan mendatangimu. Walaupun kamu berlindung bersembunyi fi burujim musyayyada, di benteng yang kokoh, tetap malaikat maut akan mengambil. Jadi buruj itu artinya benteng. Jadi banyak pernyataan di buruj. Ya. Wal yaumil maw'ud, lihat ayat keduanya. Dan hari Allah bersumpah terhadap hari yang dijanjikan. Apa sebenarnya yang dijanjikan? Hari kiamat.
kiamat. Jadi hari yang akan dijanjikan, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan makhluknya di hari ini. Dikumpulkan. Jadi kita lihat. Menurut Al-Qurtubi, ini adalah sumpah yang berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa'ida ahlus samai wa ahlul ardi an yajtami'u fi. Penduduk langit dan penduduk bumi dijanjikan bahwa mereka akan berkumpul di hari kiamat. Jadi nggak usah khawatir, nanti kita ketemu. Penduduk langit, penduduk bumi itu nanti akan dikumpulkan di hari kiamat. Itu yang dimaksud dengan wal yaumil maut. Ya Allah bersumpah pada hari kiamat, pasti manusia akan dikumpulkan. Ini ayat surah An-Nisa ayat ke-87. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia sungguh pasti mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Siapa yang lebih benar perkataan daripada Allah? Jadi nanti akan dikumpulkan seluruh makhluk. Ayat yang ketiga, wa syahidin wa mashhud. Kalau bersumpah dengan syahidi wa mashhud, syahid yang menyaksikan, mashhud yang disaksikan. Di sini para ahli tafsir banyak pendapat. Syahid adalah Nabi Muhammad dan seluruh para nabi. Syahid adalah Nabi Muhammad dan seluruh para nabi. Mashhud umatnya. Umatnya. Jadi Nabi Muhammad akan menjadi saksi terhadap umatnya. Dan kita insya Allah akan dikumpulkan semuanya berbaris di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir diciptakan, tapi yang pertama dihisab. Jadi nggak usah khawatir, nunggunya nggak terlalu lama, karena langsung akan diperiksa. Ya, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Mereka berdiri di barisan para nabinya. Di situ tidak ada perintah, tidak ada larangan, menunggu kapan dia akan dihisab. Latihanlah sholat tahajud 2 jam sebelum berdiri menunggu hisab. Jadi sholat itu latihan berdiri sebetulnya. Yang buru-buru selesai. Imamnya surah Ar-Rahman tadi saya pikir sampai selesai, alhamdulillah. Gitu. Cuma mungkin tadi karena ada kajian. Coba lah Waqi'ah diri. Latihan ini. Kalau saya repot-repot, latihan berdiri upacara gitu. Berdiri ketika nanti juga akan berdiri. Akan berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil. Jadi Nabi Muhammad menjadi saksi, kita yang disaksikan, yang disaksikan. Nah ini menurut Imam Anas. Tapi ternyata yang lain menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi beliau berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Umar dan Abu Hurairah, dan 4 sahabat. Yang dimaksud syahid itu adalah yaumul jumu'ah.
Yaumul Jumat. Jadi hari Jumat itu menjadi syahid, menjadi saksi nanti kita. Karena hari Jumat itu Allah ciptakan Adam, Allah keluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, dan hari kiamat terjadinya di hari Jumat. Keberkahan paginya dan keberkahan sorenya di hari Jumat mengampuni dosa-dosa kita. Maka jangan menunggu hari Sabtu. Alhamdulillah sudah hari Sabtu. Kita menunggu hari Jumat. Karena waktu saya pesantren itu liburnya hari Jumat. Jadi Sabtu itu awal masuk sekolah atau madrasah. Nah cuma dibalik, termasuk alasan kan Sabtu libur harusnya hari Jumat. Itu menurut 3 sanad. Dan menurut Abu Hurairah, al-yaumul ma'un hari kiamat, al-yaumul mashhud hari Arafah, dan asyahid hari Jumat. Jadi Allah bersumpah terhadap hari-hari. Jadi hari kiamat, hari Jumat, dan hari Arafah. Hari Arafah. Kenapa jadi saksi bagi kita? Karena di situlah banyak pahala, banyak ampunan. Banyak ampunan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, kalau Rasulullah SAW awal yaumil ma'mud yaumil qiyamah. Yaumil ma'mud itu hari kiamat, wa syahid itu hari Jumat. Tidak ada satu hari pun yang mentari, terbit dan tenggelam lebih utama daripada di hari Jumat. Kita hitungnya jangan subuh ya Bapak Ibu. Kita hitungnya jam 12 malam, jam 00. Berarti Kamis malam 00 itu. Itu sudah masuk hari Jumat. Ya. Wa fihi sa'atun, di dalamnya ada masa seseorang tidak akan menjumpai muslim yang menjumpainya, lalu meminta suatu kebaikan padanya, melainkan Allah memberinya hal. Dan tidaklah dia meminta perlindungan dari suatu kejahatan padanya, melainkan Allah akan melindunginya. Itu di hari Jumat. Dan yang masyhur itu hari Arafah. Terakhir ya, surah An-Nisa 4 di renungan berikut. Mungkin sampai ayat ini nanti kita sambung lagi berikut. Ini renungan berikut. Tadi syahid itu Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad bersaksi terhadap apa yang dilakukan oleh umat. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 41, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul, dari tiap-tiap umat, dan kami datangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka, yaitu sebagai umatmu. Ini berdasarkan hadis dari Imam Bukhari. Rasulullah SAW berlinang air matanya. Riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, bacakanlah wahai Abdullah bin Mas'ud ayat Al-Quran, bacakan. Karena Ibnu Mas'ud ini adalah seorang yang bagus bacaan Al-Qurannya dan ahli tafsir di Mekah. Jadi ada 2 ahli tafsir yang jadi rujukan bagi para ulama. Ibnu Mas'ud di Mekah Al-Mukarramah, Ibnu Abbas di Madinah. Jadi banyak merujuk dari Ibnu Mas'ud penafsirannya di Mekah dan Ibnu Abbas di
Madinah. Nah, Rasulullah SAW sering meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, bacakan Al-Quran itu. Nah, ini tradisi harus dibesarkan. Bapak Ibu kepada suami, kepada istri, coba bacakan Al-Quran itu. Ya, tapi bacanya diganti itu aja. Baik, suamiku saya akan bacakan surah Qul. Boleh, tapi ya begitu aja. Ini tradisi. Maksudnya bukan tradisi, kebiasaan Nabi yang memang dibacakan Al-Quran. Nah, Ibnu Mas'ud membacakan dari surah Baqarah sampai dengan surah An-Nisa. Berapa juz itu? Berapa juz itu? Lebih dari 6 berarti ya? Jadi bacaannya lebih dari 6 juz. Sampailah di ayat 41 tadi. Sampailah di ayat 41. Nih. Jadi Ibnu Mas'ud membacakan sampai surah An-Nisa ayat 41 itu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana keadaan orang kafir nanti